Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami di sini kelompok 4 kelas A akan menjelaskan mengenai peran militer Azerbaijan dalam memenangkan konflik Nagorno-Karabakh. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan. Oke, perkenalkan. Oke, halo semua, perkenalkan nama aku Nino. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Balkis. Perkenalkan nama aku Erika. Perkenalkan nama aku Reva. Perkenalkan nama aku Vincent. Perkenalkan nama aku Yasmin. Nah, pertama-tama aku akan membahas tentang letak geografis dari Armenia dan Azerbaijan. Jadi Azerbaijan dan Armenia ini merupakan kedua negara yang terletak di benua Eropa dan Asia. Nah, keduanya ini merupakan negara yang sebelumnya yaitu merupakan wilayah Uni Soviet. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi di antara Azerbaijan dan Armenia ini? Jadi, yang terjadi adalah perebutan wilayah Nagorno-Karabakh yang diakui sebagai bagian dari Azerbaijan, meskipun mayoritas populasinya adalah etnis Armenia. Nah, kedua negara ini berperang di wilayah tersebut pada akhir 1980-an dan awal 1990-an yang memicu peperangan lebih lanjut. Nah, kenapa sih konflik tersebut dapat terjadi? Karena pada awalnya Nagorno-Karabakh itu diputuskan menjadi bagian dari Republik Sosialis Soviet Armenia. Nah, penggabungan awal itu dianggap sebagai rencana untuk memastikan dukungan Armenia atas pemerintahan Soviet. Tetapi kemudian oleh Joseph Stalin, Nagorno-Karabakh ditetapkan menjadi wilayah Azerbaijan. Lalu setelah Uni Soviet runtuh pada akhir 1980-an, Nagorno-Karabakh ini secara resmi memilih untuk menjadi bagian dari Armenia. Tetapi tidak disetujui oleh Azerbaijan yang menanggapinya dengan menghancurkan gerakan separatis pada tahun 1988. Lalu terjadilah perang di wilayah tersebut. Jadi siapa-siapa aja sih yang terlibat dalam konflik ini? Nah, tentu aja aktor utamanya itu tuh Azerbaijan dan Armenia. Terus itu ada Rusia yang berperan sebagai mediator antara keduanya dan Turki sebagai pendukung utama militernya Azerbaijan. Kapan konflik ini mulai terjadi? Nah, konfliknya itu mulai terjadi mulai dari 1923 pas Uni Soviet menyatakan kalau wilayah Nagorno-Karabakh ini adalah menjadi bagian dari Azerbaijan, padahal penduduknya itu tuh kebanyakan etnis Armenia. Nah, lalu pada perpecahan Uni Soviet pada tahun 1991, konflik itu terjadi lagi sampai akhirnya terjadi gencatan senjata pada tahun 1994 yang tidak diindahkan kedua negara. Pada akhirnya konflik itu berakhir pada tahun 2020 bulan September dengan kemenangan Azerbaijan atas wilayah tersebut. Bagaimana yang dapat terjadi? Pertamanya, Uni Soviet pecah pada tahun 1991. Pecahnya Uni Soviet ini kemudian membuat Armenia dan Azerbaijan mendeklarasikan kemerdekaannya sebagai negara dari Uni Soviet. Dan konflik di antara keduanya pun berlanjut hingga menjadi perang. Lalu Rusia sebagai salah satu negara terkuat dalam regional tersebut membuat gencatan senjata yang disebut dengan Bishkek Protocols pada tanggal 5 Mei 1994 yang berisikan bahwa Rusia akan membantu kedua belah pihak secara sebaik mungkin dalam mengatasi masalah ini dan diperlukan adanya gencatan senjata. Lalu Rusia juga membuat perbatasan sebagai pemisah kedua wilayah tersebut dengan tujuan untuk menghindari terjadinya perang kembali. Perbatasan ini dijaga oleh pasukan militer dan dianggap sebagai perbatasan dengan penjagaan militer terketat di dunia. Lalu Turki merupakan salah satu negara besar di Timur Tengah yang memiliki hubungan dekat dengan Azerbaijan. Turki di sini mendukung Azerbaijan karena memiliki kesamaan culture dan kebangsaan dengan Azerbaijan sehingga sering disebut one nation and two states. Meski upaya penyelesaian konflik telah dilakukan, namun baik Azerbaijan dan Armenia masih saling melakukan pelanggaran terhadap gencatan senjata yang telah mereka setujui. Di antara tahun 2010 hingga 2016, sudah terjadi berkali-kali baku tembak dan pertempuran antara kedua negara tersebut. Contohnya di tahun 2014 terjadi kembali konflik dalam skala yang cukup besar di sekitar garis kontak Nagorno-Karabakh dan Azerbaijan. Bulan April 2016, situasi justru makin buruk dengan adanya serangan besar-besaran yang dilakukan oleh Azerbaijan dengan melibatkan persenjataan berat seperti tank, helikopter, artileri berkaliber besar.
Nah, jumlah korban pada kedua belah pihak diperkirakan mencapai 350 jiwa pada saat itu. Selanjutnya, pada Juli 2020, konflik ini terjadi kembali di perbatasan Armenia dan Azerbaijan atau sekitar 300 km dari Nagorno-Karabakh. Konflik terakhir terjadi pada September 2020 silam. Konflik Nagorno-Karabakh ini kembali memanas dan menyebabkan perang di antara keduanya. Perang ini merupakan perang terbesar setelah perang yang terjadi di antara Azerbaijan dan Armenia sejak tahun 1994 lampau, dengan korban jiwa yang mencapai 5.000 jiwa dan sisanya luka-luka. Penyebab perang pada Juli 2020 dan September 2020 ini masih abu-abu karena tidak ada yang tahu pasti apa yang menyebabkan perang besar ini kembali terjadi di antara Azerbaijan dan Armenia. Armenia menganggap bahwa perang tersebut merupakan disebabkan oleh Azerbaijan yang menembakkan senjata nuklir ke Armenia. Sedangkan Azerbaijan bersikeras bahwa Armenia yang memprovokasi Azerbaijan terlebih dahulu sehingga Azerbaijan membalas hal tersebut. Konflik ini berakhir dengan perjanjian yang dibuat oleh Rusia untuk Armenia dan Azerbaijan. Perjanjian tersebut berisikan bahwa Nagorno-Karabakh akan tetap menjadi milik Azerbaijan dan rakyat Armenia yang berada di Nagorno-Karabakh akan meninggalkan wilayah tersebut selama beberapa pekan ke depan. Rusia juga memberi campur tangan dengan mengirimkan lebih dari 2.000 tentaranya untuk menjaga kedamaian atau sebagai peacemaker antara Azerbaijan dan Armenia selama 5 tahun ke depan. Perjanjian tersebut juga ditandatangani oleh Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev, dan Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan pada Selasa 10 November 2020. Oke. Selanjutnya, kalau ditanya bagaimana sebenarnya keadaan alat militer untuk perperangan antara Azerbaijan dan Armenia, nah dari tabel berikut dapat kita lihat, untuk tanknya sendiri, Azerbaijan memiliki 665, untuk Armenia-nya cuma hanya 529. Untuk kendaraan tempur lapis baja, Azerbaijan memiliki 1.637, sedangkan Armenia hanya 1.000. Meriam total, itu ada 740 dimiliki oleh Azerbaijan, dan 293 dimiliki oleh Armenia. Untuk personal aktif, Azerbaijan memiliki 66.940, sedangkan Armenia hanya 45.000. Untuk personel yang tersedia untuk militer, untuk Azerbaijan itu ada 3 juta personel, sedangkan Armenia hanya 809.576 personel. Nah, untuk anggaran militer sendiri, Azerbaijan mengeluarkan sebesar 2,73 miliar US dollar, sedangkan Armenia hanya mengeluarkan 0,5 miliar US dollar. Nah, jadi bisa kita lihat di sini bahwa Azerbaijan itu dapat dikatakan lebih unggul di bagian alat perang di perperangan ini. Oke, selanjutnya strategi militer. Strategi militer apa sih yang digunakan Azerbaijan untuk memenangkan peperangan dengan Armenia? Yaitu dengan cara Azerbaijan menggunakan drone menyerang ke arah cadangan Armenia dengan membawa meriam, roket ganda, amunisi tandan, dan menggunakan rudal balistik LoRa yang dibuat oleh Israel. Dengan begini, Azerbaijan dapat menghancurkan jembatan yang menghubungkan pasukan tentara cadangan Armenia dengan pasukan bagian depan Armenia. Begitu Armenia tidak mampu mengirim pasukan cadangan ke bagian depan, pasukan Azeri bisa bergerak dalam jumlah berapapun yang mereka mau untuk mengalahkan posisi Armenia yang terisolasi. Taktik ini juga berhasil menaklukkan Armenia di wilayah pegunungan, karena hanya ada satu jalan yang menghubungkan bagian depan dan belakang, yang memudahkan drone untuk menemukan target. Sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.